ini kan banyak bicara nih soal apakah pilpresnya akan 1 atau 2 putaran. Sebenarnya potensi untuk 1 atau 2 putaran itu sama. Jadi mungkin kalau kita breakdown sampai level Jawa Timur, mungkin pemilih PKB belum begitu solid betul. 2024 itu menarik, paling tinggi itu sekarang Tegas. Nah, mayoritas yang memilih presiden itu Tegas itu kepada Prabowo gitu. Nah, soal wakil presiden temuannya menarik. Paling tinggi Pintar gitu. Begitu di breakdown, mayoritas larinya ke Gibran. Nah, di situ saya Gibran Pintar. Iya. Welcome to Total Politik dan jumpa lagi di Ruang Temu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Asik, rame kita hari ini. Iya, Ternyata panas juga ya. AC bisa dinyalain. Nyalain satu lagi tuh. Ini karena banyak yang nanya di Instagram, Bang, gua mau datang deh ke kantor ke Total Politik gitu kan. Gua mau ketemu Mr. Q katanya. Mr. Q. Aku ingin mendesak Mr. Q. Percaya diri sekali dia 1 putaran. Uang surveinya Arya Fernandes nggak bilang gitu kok. Kasih nyala dulu Mr. Q. Iya. Kasih. Tanggapi dulu loh. Kasih kata sambutan dulu preambul. Ya, terima kasih diundang lagi ke tempat ini. Ya, ini tempat yang sangat menyenangkan. Dan habis ini saya pengen juga ketemu Luna Maya. Itu Luar temannya. biasa. Luna Maya terpesona dengan Ari dan Budi. Ya. Dia udah di sini. Tunggu dulu nanti. Itu bukan Luna Maya itu. Iya. Itu buaya. Ya, terima kasih diundang lagi. Iya. Oke. Dan kita ada siapa aja nih Dit ya? Ya, ini Pertama ada- paling sudut itu yang pakai baju taplak meja ini ya. Betul. Seperti Jokowi di 2012 gitu Iya. kan. Kayaknya apakah Anda merindukan Jokowi di masa lalu atau menerima Kode sendiri gitu. menerima Jokowi yang hari ini? Kalau Tom Lembong katanya merindukan Jokowi di masa lalu Iya. yang ada dalam sosok Anies Baswedan katanya. Atau Anda merindukan sosok duet Jokowi dan Ahok yang dulu menggemparkan. Ya. Coba itu kasih dia. cek mic dikit Cek dulu. mic dulu. Tes 1, 2, 3 tes. Nah, Ya. jangan pakai bahasa Minang, bahasa Indonesia. Iya. Ya, oke, dan kita sudah ada juga pendatang baru nih di kantor kita kan. Pendatang baru tapi orang lama. Orang Karena lama. dulu membersamai kita ketika masa-masa zaman prasejarah ini, Ri. Iya. Ya kan ganggu kita malamnya lagi apa namanya? Zaman-zaman kegelapan dulu gitu. Aku asli nggak tahu kalau itu betul-betul direkam terus kemudian bisa diviralkan. Iya. Iya kan? Iya. Waktu Kita- kalian masih miskin waktu itu. Betul. Sekarang pun juga masih miskin. Iya. Jangan bilang kita kaya nih mau minta sumbangan sama Mr. Q nih. Dan satu jokes Om Wai yang viral waktu itu adalah gimana orang Madura orang Madura mau nanya soal diinjak ini di bus kota. Kamu Kakinya diinjak. takut sama Abri coba gimana? Orang Madura itu takutnya itu pada 3 hal. Yang pertama itu takut sama ulama sama kiai. Takut, hormat lah. Yang kedua takutnya sama tentara sama TNI. Iya kan? Apapun disebutnya waktu itu marinir pokoknya takut dia. Ya kan? Kalau polisi cuma ganggu-ganggu aja, semprit-semprit sebentar. Iya kan? Tapi kalau TNI, ya baik sih Pak. Tapi setiap tahun sekali sepatunya nempel di hidung kami kan. Jadi sepatu Larsja waktu itu. Iya, iya. Nah yang ketiga orang Madura itu takut kalau disuruh bayar. Makanya jembatan Suramadu itu waktu itu kan suruh bayar tuh, ya kan? Ya itu keberatan orang Madura. Makanya ngajukan proposal untuk supaya dinolkan dan disetujui oleh Pak Jokowi. Gitu. Nah terus ada cerita yang lain ya soal injak kaki. Gimana Karena tuh? takut sama TNI kan? Gimana? Kalau ketika dia naik bis, kakinya tiba-tiba diinjak oleh penumpang sebelahnya. Dia konfirmasi dulu. Iya kan? Sampean tentara bukan? Bukan. Bukan. Oh bukan, benar bukan ya. Marinir juga bukan marinir. Oh bukan ya. Bukan. Kalau begitu mungkin sampean anaknya tentara. Bukan. Bapaknya tentara bukan? Bukan.
tetangganya nggak ada tentara. Nggak ada. Bener nggak ada tentara ya? Sampean kurang ajar kaki sampean. Itu udah confirm bahwa bukan tentara baru ya berani. Baru lawan. Iya. Hanya sampai tetangganya segala macam. Itu. Jadi gimana perasaan orang Madura ketika di Gus Dur melakukan security sektor reform mengembalikan tentara ke barak ini dulu? Iya. Ya. Susah ngomongnya. Jadi serius nanya. Jadi serius. Kan kita mau guyon ini. Ya serius biar Mr. Q aja. Oke, kita sudah ada the great Wahyu Muryadi. Ya, tepuk tangan untuk semua. Thank you. Mantan protokoler istana. Kepala Penghuni istana. Yang kedua mantan pembisik istana atau masih pembisik istana masih kan? ya. Yang ketiga dipanggil secara rutin dari informasi intelijen yang kami terima. Yang ketiga referensi istana. Iya. Ini referensi istana. Jadi ada satu percakapan konon katanya sang penguasa istana ini bilang ke beliau, Mas Arya, saya suka nonton Mas Arya loh. Bagus sekali loh pendapatnya. Wah, sur kan mantap juga. Terharu dia. Terharu. Sur dia. Wah, ini gua bawaannya pengen nelfon ibunya aja. Wah, gitu. Habis dipuji presiden bawaannya mau jadi komisaris Sang Hyang Sri aja kawan. Kayak Cak Nanto ini. Iya, tapi ternyata kata Philip Vermonte pas di luar, wah bangga gua ditonton presiden gua ternyata. Ini Philip yang cerita. Kata, ya lu ini Padang lu emang kata. Itu artinya I'm watching you. Lu jangan ngomong macam-macam lo, Jangan bangga dulu ente. Tapi Pak Jokowi itu emang suka pakai bahasa-bahasa kayak gitu nggak sih Om Boy untuk bisa memberikan kode-kode. Yang paling memahami Pak Jokowi itu hanya Mr. Q. Mr. Q ini ya. Saya hanyalah penafsir yang kesekian. Ya kan? Jadi secara perawinya itu lebih kuat beliau. Tapi meskipun kalau ketemu Om Boy, setelah ketemu Om Boy itu pasti ketawa ngekek-ngekek, bahagia, happy dapat komisaris biasanya gitu kan. Itu tidak untuk dipamerkan. Tapi memang faktanya begitu. Kita kasih dulu paparan survei CSIS ini gimana? Bang Arya Fernandes yang punya kembaran Ario Fernandes ini. Ya kembarannya ada ya, Ario Fernandes namanya. Anda beneran kembar kan juga? Benar. Coba kasih mic dekat dulu ya. Benar, Ari. Iya kan. Makasih udah diundang lagi nih lama. Sebagai baseline diskusi kita supaya terarah gitu Om Boy ya. Iya. Entah kenapa tapi saya nggak tahan mau ngomongin. Saya udah tahan tapi nggak ketahan. Apa? Pokoknya saya lihat Arya tuh selalu ingat Bung Hatta gitu. Seolah-olah saya lagi buka buku PSBB gitu ya. Oh, kalau Bung Hatta itu lahir pada tahun ini mungkin penampilannya ada Bung Arya Fernandes. Karena kacamatanya ya. Kalau saya lebih ke Kapitan Patimura dia. Kalau megang golok ya. Arya Hatta Fernandes. Waduh, Mr. Q ini. Kasih dulu. Baik, ini sur juga nih. Sur gak? Iya. Padahal ada artinya I'm watching you lu. Udah terlatih. Udah sering masuk istana ya. Coba Oke, baik gini. Jadi kita di CSIS itu merilis ya tepatnya survei itu di beberapa hari yang lalu. Dan memang kita melakukan survei sehari setelah debat dilakukan. Ya, turun lapangannya itu 13 sampai 18 ya. Debatnya Mas Gibran ya? Enggak, ini debat pertama. Debat pertama itu 12 Desember. Debat Mas Anies, Kemudian kita turun lapangannya itu di 13 sampai 18. Memang ada beberapa temuan yang menurut kita menarik ya. Yang pertama itu kita melihat ini kan banyak bicara nih soal apakah pilpresnya akan 1 atau 2 putaran. Sebenarnya potensi untuk 1 atau 2 putaran itu sama. 50-50. Dan sekarang sebenarnya kita belum bisa meramal atau memprediksi dengan tepat atau dengan kuat apakah pilpres akan 1 atau 2 putaran. Tapi saat kami melakukan survei itu dugaan kami itu untuk saat ini itu kedua kemungkinannya masih terbuka. Apakah 1 atau 2 putaran. Yang kedua, kalau pertanyaannya itu adalah pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran, orang banyak bertanya,
siapa yang akan masuk di putaran kedua. Kalau lihat angka tentu Pak Prabowo hampir kemungkinan besar akan masuk. Sekarang kan apakah Pak Anies atau Pak Ganjar? Nah, kami juga melihat itu baik Pak Anies atau Pak Ganjar itu masih punya kesempatan yang sama juga untuk bisa lolos pada putaran kedua. 50-50 lagi. 50-50 lagi. Nah, kenapa begitu? Karena ada beberapa hal ya. Pertama, kenapa pilpresnya masih terbuka kemungkinan 1 atau 2 itu? Karena saya melihat bahwa kita masuk pada satu gejala baru ya, atau satu tren baru, di mana debat itu akan punya posisi strategis di mata publik. Dan ini tentu kabar baik juga bagi kita. Dengan debat kita bisa melihat kira-kira secara lebih jernih ya, bagaimana pandangan capres dan cawapresnya, apa program-program strategisnya, bagaimana prioritas-prioritas programnya gitu ya. Dan kita menemukan bahwa ada sekitar 12%-an orang yang akan mengubah pilihannya setelah mereka menyaksikan putaran debat. Jadi anggapan bahwa debat itu tidak berpengaruh pada pemilih itu nggak benar ya sebenarnya? Saya kira untuk saat ini dia punya posisi yang strategis dan mungkin dia akan salah satu variabel kunci juga yang akan mempengaruhi putusan final pemilih ya. Sekitar 12% orang yang mengaku akan mengubah pilihannya itu masih menunggu debat. Jadi kita tanya, kira-kira kenapa Anda belum yakin atau belum mantap dengan pilihan? Ada 12,5 orang mengaku dia masih menunggu putaran debat. Nah, yang menarik lagi dari sisi waktu itu memang kan sekitar 24%-an belum mantap ya. Ada 5,8 yang akan menentukan waktu pilihannya itu setelah menonton putaran debat. Jadi menurut saya debat itu akan jadi satu tren baru politik kita ke depan. Dan dia akan menjadi variabel juga yang mempengaruhi apakah pilpres kita itu akan bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Nah, kalau kita lihat data itu memang dua kemungkinannya masih terbuka. 1 putaran masih terbuka, 2 putaran juga masih terbuka. Nah, jadi kandidat yang akan kehilangan momentum di debat nanti juga akan, ya ada yang kehilangan momentum, ada yang mendapat momentum, kan kita juga akan menunggu masih ada 3 putaran debat ya. Nah, jadi itu kira-kira dulu pengantar dulu. Jadi debat kandidat itu nggak tepat juga dibilang nggak berpengaruh ya, karena banyak juga yang menarasikan debat kandidat tuh nggak ngaruh. Dalam hati makin lama gue denger itu kayaknya ya kenapa nggak semua paslon najuin, nggak usah ada debat lah gitu, ngapain orang ngaruhnya juga. Bahkan beberapa orang bilang bahwa saya lebih terpengaruh spanduknya Mas Hinton dibanding debat gitu kan, dibanding mana-mana ada. Saya kira itu kalau menurut saya itu ya gini, debat itu berpengaruh dalam, tentu ada beberapa kondisi ya. Kondisi pertama, kalau volatility-nya tinggi, debat akan punya pengaruh. Dan kita menyaksikan dalam 6 bulan terakhir itu kan volatilitas suara itu terjadi. Ya, misalnya ada kandidat yang tinggi nomor 1, tiba-tiba 2-4 bulan tiba-tiba drop. Ada kandidat yang underdog, kemudian naik. Ada yang stabil aja. Jadi volatilitas sebenarnya itu terjadi. Nah, kondisi kedua tentu angka swingnya masih cukup lumayan tinggi ya, 24%. Undecidednya kita temukan sekitar 10%. Nah, dalam 2 situasi itu menurut saya debat akan punya peran. Tapi memang banyak studi juga menunjukkan bahwa debat itu mungkin ada 3 atau 2 kemungkinan juga. Pertama, dia akan menggeraskan dukungan seseorang pada calon presiden, tapi pada satu titik dia bisa juga memoderasi pilihan. Misalnya Ari ya, misalnya dukung kandidat X.
setelah debat mungkin persepsinya tentang kandidat X bisa berubah. Sehingga dia mungkin mereview kembali pilihannya atau mengoreksi lagi pilihannya dan dia mempertimbangkan kandidat lain. Atau mungkin orang yang suka pada satu isu, misalnya isu Papua yang kemarin cukup ramai. Tiba-tiba setelah dia menyaksikan isu Papua atau isu HAM atau isu penegakan hukum atau isu pemberantasan korupsi yang disampaikan kandidat, wah kok kayak begini misalnya ya. Setelah itu mungkin dia akan mengalami moderasi, dia mengalami koreksi pilihannya dan dia mungkin akan memberikan ruang bagi kandidat lain. Jadi saya kira nggak tepat juga kalau menurut saya kita bilang debat itu nihil pengaruhnya. Oke. Tapi kan ini hasil survei yang dilakukan setelah debat pertama. Kita lihat ada pergerakan yang cukup signifikan di antara para kandidat. Kita lihat Mas Anies menyalip di posisi kedua, kenaikannya cukup lumayan. Ini di 26%. Mas Ganjar juga terkoreksi lumayan dalam. Saya nggak tahu Pak Prabowo gimana perjalanannya. Tapi apakah ini bisa disimpulkan jika tadi Bang Arya katakan bahwa debat itu punya efek, bahwa Mas Anies mendapatkan kotel efek dari debat kandidat pertama sehingga angkanya kemudian menjulang tinggi. Ada bisa disimpulkan sementara gitu atau ada hal lain? Atau enggak? Kalau kita lihat memang kita kan snapshot ya. Satu kali survei kita nggak punya data pembanding. CSIS kan memang jarang survei seperti lembaga lain seperti Bang Mr. Q. Mr. Q hampir tiap minggu deh survei. Kita jarang snapshot, jadi kita satu kali survei. Jadi kita memang kita nggak bisa melihat tren ya. Tren mungkin hanya bisa dilihat kalau misalnya dibandingkan sama data dari lembaga lain. Tapi mungkin nggak bisa apple to apple juga. Saya nggak tahu persis kenapa tiba-tiba pertanyaan Budi tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari sisinya Pak Ganjar, itu menunjukkan pada basis-basis utama PDI Perjuangan di Jawa Tengah misalnya, di Bali, di beberapa Indonesia bagian timur, itu nggak terlalu memberikan dukungan yang full, yang maksimal kepada Pak Ganjar. Bahkan di Bali misalnya itu cek dulu ya. Bali. Di Bali coba next slide. Base provinsi nih. Mat. Woi. Geser provinsi. Next. Ya ini. Coba kita lihat di Bali ya. Di Bali harusnya baseline-nya Bali dan Nusa Tenggara ya. Oh iya. Baseline-nya 5%-an. Harusnya Pak Ganjar bisa lebih optimal di sana lebih tebal di sana karena itu memang basis partai yang sudah sejak lama. Di Jawa Tengah juga begitu. Jawa Tengah Yogyakarta yang baseline-nya itu 15,4, harusnya Pak Ganjar karena itu basis kandangnya PDI Perjuangan harusnya bisa lebih optimal, paling tidak di atas angka 60%. Nah, tapi data berdasarkan breakdown berdasarkan zona ini menunjukkan memang pada basis-basis utama partai, terutama PDI Perjuangan, belum maksimal ternyata memberikan support pada pasangan 03. Jadi itu mungkin yang bisa menunjukkan, mengindikasikan kenapa 03 itu saat ini angkanya berada di bawah 20%. Oke, Jawa Timur tuh gede banget tuh, udah single majority tuh Pak Prabowo. Coba Om Wai cerita dulu acara Pak Prabowo pakai kampungnya. Iya, buat teman-teman yang kemarin beberapa waktu lalu sempat melihat video di media sosial ada viral Pak Prabowo berdialog agak tajam dengan para kiai kampung. Berdebat. Agak tajam dengan para kiai kampung. Nah, ini nih aktor intelektual di belakangnya. Hostnya. Jangan-jangan Anda yang provokasi Pak Prabowo sampai agak tajam gitu debatnya. Enggak, ya itu coba diceritakan dulu, Boy. Ceritanya. Diceritain itu dulu. namanya acaranya Mujadalah Kiai Kampung se-Indonesia. Mujadalah itu forum untuk berdebat, untuk bertukar pikiran. Ya memang berbantahan lah istilahnya kan. Ya memang harus bantah. Ya kan? Kapan lagi di wong cilik ya Kiai itu berbantah. Itu desak Prabowo. Ya kira-kira begitu. Mujadalah ya agak desak gitulah. Tapi tidak hanya sepihak, tapi dua belah pihak. Terus Pak Prabowo juga misalnya memberikan bantahan, dibantah lagi. Nah itu mujadalah. Aku bisa pakai itu nanti kita mujadalah dulu nih. Nah, iya mujadalah, istilah termanya khusus itu.
Mujadalah Kiai Kampung se-Indonesia. Jadi ada hadir kira-kira 200-an kiai dan beberapa nyai juga umumnya dari Jawa Timur memang, ya kan? Tapi apa yang Anda tanyakan apa? Apanya? Itu ceritanya gimana tuh kesannya Pak Prabowo? Oh iya, keras dan itu agak kan- marah-marah dengan Kiai itu Kampung. kan disiarkan secara live oleh Kompas TV, oleh Metro dan lain-lain ya kan. Jadi kemudian di capture lah cerita sekilas dari dialog itu yang kesan-kesannya ya dianggap menguntungkan satu paslon atau yang lain merugikan yang lainnya kan begitu. Nah Pak sebenarnya Prabowo marah lah. Hah? Pak Prabowo dianggap agak tegang lah ya, di forum agak itu. tegang. Ya memang ya bisa dimaklumi lah ya kan, walaupun sebenarnya beliau mengakui bahwa untuk isu-isu kemiskinan, penderitaan dari orang-orang desa, orang kampung itu bukan hal yang baru bagi beliau. Saya sebagai komandan lapangan saya tahu persis ini bukan hal yang baru kata dia. Ya, maksud dia kan kadang-kadang beliau tuh menyampaikan dengan tone yang kemudian disalah mengartikan kok agak marah-marah, padahal dia mau menunjukkan bahwa I know them very well gitu loh maksudnya. Aku serius tahu kan digambarin juga videonya bagaimana mereka bikin video tentang penderitaan orang-orang Kiai Kampung itu. Kiai Kampung yang bikin video tentang masyarakat yang di sekitarnya. Jadi bagaimana rumahnya reot, kurang air bersih dan seterusnya. Dan ini kan sejalan waktu itu dengan programnya Pak Prabowo yang punya menyediakan air bersih di mana-mana. Tapi ini masih harus diperbanyak. Message-nya seperti itulah. Bagaimana supaya para elit ini, calon pemimpin bangsa ini mendengar aspirasi, keluhan, kesedihan, kepedihan dari masyarakat bawah yang diwakili oleh Kiai Kampung. Itu maksudnya. Dan apa yang disampaikan dalam paparan dari Pak Prabowo itu bagus sebenarnya. Beliau menceritakan tentang inilah potensi sumber daya alam kita yang membuat negara kita bisa kaya. Kita harus menjadi warga negara yang tidak boleh punya mental inlander dan seterusnya. Menghadapi penjajah menjadi kaum bule, orang Eropa dan seterusnya kayak dulu itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, tapi kemudian ini kan barangkali terlalu jauh jaraknya dengan apa yang dibutuhkan atau dimengerti oleh Kiai Kampung. Yang ngertinya beliau cerita tentang tambang misalnya. Lah mereka ini tahunya ya cuman bagaimana ekspor tepung, bagaimana ekspor singkong, kan begitu. Ya sangat simpel. Lah untuk ke situ cara menjelaskannya enggak sampai gitu loh. Sehingga walaupun pada akhirnya sudah sampai ada saling pengertian, oh begitu. Ya kan? Tapi kemudian ada juga yang kemudian mencoba membantah, kan ada konsepnya kan memberikan makanan, memberikan susu ya kan? Gratis segala macam termasuk untuk kalangan pesantren. Nah, terus ada Kiai Kampung dari waktu itu dari Malang dia mengatakan bahwa Bapak jangan mengatakan begitu. Kami tidak butuh, Pak. Kami sudah banyak begitu. Kami sebenarnya membutuhkan ibarat ikan itu tidak butuh ininya, tapi kailnya yang coba diberikan. Maksudnya adalah supaya ini sustain. Gitu loh, enggak cuman karitatif saja. Nah, oleh Pak Prabowo juga ditafsirkan mungkin karena capek, karena situ kan siang itu waktu itu ya kan. Sehingga ditafsirkan kok, loh kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa, ya, banyak yang lain ya. Sebenarnya juga bagus juga jawaban itu gitu loh, ya kan. Kalau kamu nggak mau ya nggak saya paksa, yang lain memang yang butuh masih banyak gitu loh. Dalam pengertian seperti itu. Walhasil memang problem dari kalau kita mengundang capres cawapres ya itu memang waktunya kan konselingnya kan sempit. Beliau banyak acara di Malang waktu itu, rentetannya banyak sekali sehingga harus segera dihentikan. Cilakanya kok bukan cilakanya ya, dilala kok di akhir acara kok nggak pakai goyang gemoy gitu kan, sehingga maksud saya itu bisa menurunkan tensi suasana waktu itu, mencairkan suasana ya kan. Iya waktu itu di lift kalau mau pulang saya tanya, Pak kenapa gak joget dulu, joget gemoy kan penting ini untuk menghibur kiai-kiai. Oh iya ya kamu gak ngingetin sih, udah lewat Pak, ya udah gak apa-apa yang lain kali aja nanti ngomong lagi. Tapi komunikasinya oke lah, beliau menyiapkan nanti. Terima kasih kedatangannya para kiai ini yang jumlahnya begitu banyak, mungkin 300 yang hadir, tapi saya membawa buku yang bisa dipelajari, jumlahnya hanya 100 atau 150, jadi nanti kurangnya menyusul, kata begitu. Enak sih sebenarnya. Nah, cuman tidak secantik bagaimana Anies Baswedan yang datang pada malam harinya. Anies datang, dia cerita ya, dia kan mungkin lebih memahami lektur pesantren, ya idiom-idiom pesantren.
ini enggak untuk dalam rangka endorse lo ya. Iya, Saya tenang aja Om cerita Boy. waktu itu memang lebih mengesankan lah Anies tampilnya itu, ya kan? Lebih mengesankan. Terus kemudian diakhiri dengan apa? Masing-masing disalami satu-satu. Anies kan jagonya untuk bagaimana menyentuh, menyapa mereka, termasuk dengan kalimat-kalimatnya yang menyihir itu kan. Sehingga banyak yang terharu gitu, ya kan? Ya kan? Ya soal substansinya kayak apa? Sebenarnya lebih siap Pak Prabowo sebenarnya loh ya. Pak Anies nggak bawa materi apa, cuman ingin mendengarkan. Kan bagus juga itu dalam konteks bagaimana berkomunikasi, ya kan? Nah, Pak Prabowo menyampaikan ini, cuman bagi orang-orang kecil kayak kampung itu kemelipen mungkin barunya. Itu aja persoalannya. Terlalu mendaki-daki, terlalu tinggi. Jadi yang dibutuhkan dengan realitas ini. Di situ mungkin barangkali kurang bisa mendekatkan. Cara berkomunikasinya kurang mendekatkan persoalan ini dengan kebutuhan masyarakat dari kiai kampung itu. Tapi suasananya nggak setegang yang kita lihat di TikTok atau di Enggak Instagram lah, itu. itu cair semua sih, enak kok. Semuanya enak. Kita sambut dengan baik, bahwasanya waktunya semua. Anies juga terkendala waktu juga karena dia datang jam 8 malam sehingga pesawat kan harus segera balik itu. Udah lewat waktu di bandara itu. Bandara apa namanya? Di Abdurrahman Saleh kan harusnya jam 6 itu enggak boleh, tapi ini karena kekhususannya diperbolehkan gitu loh. Abdurrahman Saleh bukan Abdurrahman Wahid ya. Kebalik. Kalau umum kan dulu kan ada yang umumkan keliru tuh ya. Gimana? Para penumpang dari Bandara Abdurrahman Wahid mohon bersabar, kebalik. Yang benar Abdurrahman Saleh kan. Saking kuatnya itu Gus Dur di situ pengaruhnya. Makanya kembali ke ini tadi. Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur kok jadinya kok kecil sekali ya? Kecil sekali itu. Siapa? Ya suaranya Ganjar. Ganjar Iya. Mahfud kan kecil sekali. Ya. Iya. Dan di situ Pak Prabowo Gibran tinggi 50% dan Mas Anies juga 15%. Nah ini termasuk Mas Anies ini ada faktor Caiminnya jadi nggak, Caimin dan PKB-nya jadi nggak terlalu terasa nih. Om Boy. Gimana menjelaskan fenomena ini? Ini terlalu jauh sekali ya angkanya Mas ya. Jadi Nah ini my feeling kan, saya bukan peneliti, saya kan ahli feeling. Gitu, iya kan. makanya feeling Anda gimana nih Om Boy? Ahlul feelingi ya. Kalau survei nggak bisa feeling soalnya Mas Wahyu. Kalau survei nggak bisa feeling. Nah ya itu bedanya, itu beda mazhab. pendekatan. Iya. Tapi Termasuk melihat- Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah unggulnya pas Ganjar cuma unggulnya di Jawa Tengah ya. Iya, Jogja. 43%. Itu pun Kalau Jawa Barat sih kita tahu lah, itu berat memang. Itu udah tahu. dan yang lucu Bali Nusa Tenggara ya, Bang Arya ya, yang harusnya Pak Ganjar menang tebal di situ ya. Tapi kemudian malah Pak Prabowo udah menang ke sana gitu. Iya, Maluku Papua juga tumben kecil banget itu. Ganjar. Memang yang kemudian ini jadi viral, jadi hasil polling Anda ini kan. Ini jadi kayak semacam warning kan untuk tim kemenangan. Tapi Om Boy menjelaskan Jawa Timur ini Om Boy, terutama posisi PKB dan Caimin ini ya, yang katanya memang secara politik kan PKB posisi 1-2 ya kalau nggak salah di sana, kekuatan Nahdliinnya, pesantren-pesantrennya. Ini kok kayaknya nggak termanifestasi dalam angka ini. Om Boy, menurut Om Boy, roso-rosoannya Om Boy itu apa yang salah? Kan, apa namanya dari mazhab Al-Filingiyah. Ya Al-Filingiyah, Al-Waiyah. Ya kan? Jadi heran ini kok Jawa Timur ada yang mengatakan bahwa justru apa namanya untuk nomor 2 Jawa Timur agak berat. Katanya begitu. Tapi juga memang suara NU PKB itu diperebutkan banyak di sini. Ya kan? Cuman Ganjar selisihnya begitu banyak, apalagi Anies kok kayaknya bukan faktor Muhaimin di situ kan kayaknya. Itu aneh. Ini kayak apa namanya? Gak yakin dia juga Boy. Ya, I'm not sure. Aku gak yakin gitu loh. Sorry ya, maaf ya. Saya kan harus jujur ngomongnya kan. Soalnya bukan bayaran pasti nih kalau. Ya, harus pura-pura gak tahu juga kan. Supaya gimana Bang Arya? Iya gini. Jawa Timur ini kalau menarik ini kan pendapat 1.300 orang yang kita pilih secara acak dan itu mewakili populasi. Kalau ini kan pendapat 1 orang. Oh iya betul. Saya tapi mewakili juga 13.000 orang itu. Ya karena kan saya besar di sana. Saya ngerti. Tapi itu bisa dijelaskan ya. Karena kalau kita lihat ya. Nah, saya mempertanyakan ini respondennya dari mana ini? Ya, di mana aja? Respondennya. Kayak kampungnya Om Boy ini kena survei juga apa enggak nih? Iya loh. Gini. Ya, survei ini kan metode yang sudah teruji sejak lama. Untuk mengambil sampel dari populasi ya.
Jadi kan kita nggak mungkin tanya 204 juta orang. Jadi kita kan nggak mungkin tanya 204 juta orang untuk mengetahui kecenderungan. Ya, sama aja kayak kita mau ngambil darah, kita nggak mungkin bedah semua bagian tubuh Om Wai untuk tahu kolesterolnya tinggi apa rendah. Saya habis ambil darah tahu ya. Ya artinya kan cuma ambil beberapa tetes sampel doang. Nah begitu juga survei juga ngambil beberapa sampel. Maksud Om Wai itu penjelasan soal Jawa Timur bisa dijelaskan gini. Kalau kita lihat di data berikutnya, coba next. Yang di bagian partai. Ya. Terus, nah ini. Next, setelah ini. Nah kalau kita lihat memang cross ticket voting atau split ticket votingnya masih terjadi gitu ya. PKB misalnya yang mungkin kuat di Jawa Timur, secara agregat itu kan baseline PKB-nya 9,2. Tapi kita lihat splitnya ke Pak Prabowo juga cukup besar, 31,9. Ya. Yang ke Pak Anies cuma di angka 46,2. Jadi mungkin kalau kita breakdown sampai level Jawa Timur, mungkin pemilih PKB belum begitu solid betul. Nah makanya belakangan ini kan pergerakan kandidat ini mulai diarahkan ke basis-basis partai. Misalnya pasangan 01 fokus di Jawa Timur, 03 sekarang turun lagi di Jawa Tengah. Karena menurut saya para kandidat dan tim sukses itu sadar bahwa split ini terjadi gitu. Nah kalau kita lihat event PDI Perjuangan itu yang baseline-nya 16,4 itu ke Pak Ganjarnya hanya 64,8. Yang paling top memang Gerindra ya. Gerindra solid betul 91,6. Ya itu solid banget itu. PKS juga cukup solid ya di angka 68. Tapi yang lain masih di bawah angka 65. Solidnya pada Gerindra tidak terjadi pada Nasdem. Iya. Nasdem cuma 60 loh. Nasdem 60. Yang kuat di sisinya 01 ya PKS. Bahkan 8. pemilih Nasdem ini lebih solid dari pemilih PKB ya, milihan di sini ya. Iya, karena mungkin sejak awal ya. Iya, tapi kan Caimin ada di sana di kertas suara kan. Nah, memang PR dari Caimin sekarang bagaimana memastikan para pemilih PKB, terutama di basis-basis partai itu. Makanya kan sekarang kalau kita lihat di Instagram itu kan banyak turun pesantren-pesantren. Yang dilakukan 02 kan juga sekarang Jawa Timur juga kan. Iya. Dan beberapa daerah di Sumatera mungkin. Itu PDIP, ya kan? Angkanya cuma 64,8% ya. Yang pemilih PDIP yang pilih Pak Ganjar. Yang pilih Pak Ganjar. Nggak, dari sementara total kan, sampelnya. Ya dari Gerindra PDIP. 91,6% malah benar, kan ya. Ya. Nggak, artinya angkanya kok lebih jauh lebih solid Gerindra daripada PDIP Bisa kita lihat juga karena di Jawa Tengah misalnya faktor Gibran mungkin juga faktor Pak Jokowi. Di Jawa Tengah yang switch ke 02 juga cukup tinggi, coba kita back ya. Back. Terus. Nah, Jawa Tengah itu 02 lumayan bagus sebenarnya ya. 36,5. Beda tipis. Jadi mungkin saya kira faktor ya Pak Jokowi pun mungkin yang bisa menjelaskan. Istilahnya Mr. Q kan berebut suara di kubangan suaranya. Kolam suaranya Pak silakan Jokowi. Mr. Q dikasih langsung. Om Wai udah mengantarkan. Paten juga kesimpulan Om Wai ini. Pertama soal Jawa Timur ya sebetulnya kurang fair, kurang adil kalau kita menganalisis Jawa Timur pakai data survei nasional. Jadi harus ada survei khusus di Jawa Timur kalau mau bicara Jawa Timur. Yang kedua kita kan melihat Jawa Timur ini kan kalau di breakdown dari hasil survei nasional itu kan respondennya kan jadi kecil. 1.300 kemudian diambil mungkin sekitar 16% untuk Jawa Timur ya mungkin sekitar 200-an saja responden. Margin of error-nya juga menjadi besar. Walaupun menariknya survei CSIS ini kalau saya bandingkan dengan data indikator untuk breakdown per wilayah ini mirip sekali. Mirip sekali. Jadi misalnya Jawa Tengah ini udah tipis selisihnya. Kemudian Jawa Barat Prabowo Gibran dominan. Nah, penjelasannya gampang ya karena itu basisnya Pak Prabowo. Lalu kemudian di Jawa Timur Prabowo Gibran unggul dibandingkan dengan Ganjar apalagi Anies Mohaimin. Di Bali Nusa Tenggara juga Prabowo Gibran sudah unggul. Itu sama sih secara breakdown dibandingkan dengan
survei indikator. Saya terus terang sih pakai patokan yang yang saya ikutin terus indikator karena dia rutin ya tiap bulan ya, dan laporan surveinya itu detail ya, lengkap, jadi kita bisa membaca dari berbagai macam aspek mulai dari metodologi sampai kemudian elektabilitas, lalu breakdownnya di berbagai komponen dan seterusnya. Dan buat pemirsa pada hari ini kalau ada lembaga-lembaga survei rilis, cara sederhana untuk menilai apakah itu survei serius atau tidak, menurut saya dia harus punya laporan yang panjang lebar seperti ini nih, puluhan halaman ya. Karena sekarang ini ada yang rilis survei tapi cuman sekedar 1-2 lembar saja atau bahkan cuman lisan saja gitu. Nggak bisa dicek kapan surveinya dilaksanakan, wilayahnya di mana, respondennya berapa, padahal itu semua menentukan hasil surveinya gitu. Sebagai ilustrasi misalnya kalau bicara surveinya Roy Morgan katanya yang Ganjar itu unggul, itu surveinya pada bulan dilaksanakan pada Juli sampai dengan September. Sementara sekarang udah bulan Desember, udah nggak bisa lagi menggunakan data Juli September untuk menjelaskan pada bulan Desember gitu. Out of date sudah. Oh iya, apalagi kan ada dinamika politik yang luar biasa besar dari Oktober sampai dengan Desember ini. Yang kedua, ternyata surveinya hanya dilaksanakan di 17 provinsi, sementara kita punya 38 provinsi. Pasti ada kesenjangan data antara sampel dengan sampel 17 provinsi dengan sampel survei nasional, pasti ada kesenjangan. Sekedar ilustrasi, misalnya kalau Jawa Barat tidak disertakan dalam survei 17 provinsi itu, maka Pak Prabowo kurang terwakili karena itu satu basis Prabowo, dua wilayahnya besar sekali, 17-18%. Atau misalnya di survei itu Mas Ganjar nggak ada, ya berarti Mas Ganjar kurang terwakili karena itu basisnya Ganjar Pranowo gitu. Jawa Tengah itu basisnya Ganjar Pranowo. Jadi minimal begini, saya bisa percaya dengan hasil survei CSIS karena minimal publikasi yang tebal begini ada dia. Ya ini bodoh-bodohan lah istilahnya ya. Bodoh-bodohan bisa kita cek metodologinya, kita bisa cek sampelnya gitu. Mungkin kita akan menemukan beberapa hal-hal yang berbeda ya. Misalnya kalau saya lihat di surveinya CSIS itu Gen X-nya, generasi X-nya itu lebih besar daripada populasi. Populasi kita Gen X itu sekitar 20%, di surveinya CSIS saya lihat itu sekitar 40%. Sebaliknya Gen Z dengan milenial itu sekitar 50-60%. Kalau di CSIS itu hanya 20%, kalau saya nggak salah baca. Jadi kalaupun misalnya ada perbedaan dengan nasional, survei CSIS ini saya lihat pada komposisi responden ya, yang banyak Gen X-nya lah, kira-kira begitu. Itu. Nah, balik soal Jawa Timur, kenapa survei Jawa Timur itu penting sekali untuk membahas Jawa Timur? Jadi kita jangan memaksakan ya, please jangan memaksakan membahas Jawa Timur dengan menggunakan data survei nasional. Karena begini, Chief, untuk bisa menganalisa dengan akurat, elektabilitas itu paling sederhana tuh saya pasti tingkat pengenalan. Elektabilitas kandidat A dengan B dengan C itu otomatis berbeda kalau si A itu pengenalnya 90%, si B itu 70%, dan si C itu 30%. Pasti beda elektabilitasnya. Nah sekarang di laporan survei nasional ini kan nggak tersedia elektabilitas pengenalan para kandidat ini di tingkat provinsi itu berapa persen. Nggak bisa pakai data tingkat pengenalan di tingkat nasional. Itu satu. Yang kedua, katakanlah karena ini sudah tersosialisasi panjang, semuanya tingkat pengenalan sudah 90%. Maka variabel kedua masuk, tingkat kesukaan. Nah, bagaimana kesukaan masyarakat di Jawa Timur terhadap Prabowo, terhadap Ganjar, terhadap Anies? Kalau pengalaman saya itu sangat bisa menjelaskan. Nah, kalau di survei nasional misalnya indikator dan mungkin juga di CSIS ada tuh ya tingkat kesukaan kepada kandidat secara nasional. Dan saya lihat ya kenapa Prabowo unggul tuh wajar karena kesukaan kepada Prabowo itu paling tinggi dibandingkan dengan. Anda ngomong begini ini ini independen gitu ya jawaban ini ya. Ini ilmu dasar, ilmu dasar dari survei. Ini sedang khotbah survei ya. Dan bisa dibandingkan, bisa dicek dengan lembaga-lembaga yang lain. Tausiatul survei kan gitu kan. Bisa dicek dengan peneliti-peneliti survei lainnya gitu ya. Dan mohon maaf, yang saya gunakan ini kan bukan data saya sendiri. Ini data-data teman-teman. Bukan saya yang bikin loh ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak percaya dengan data ini ya
ya diskusi kita berhenti gitu loh. Jadi kita mau diskusi itu kan harus ada titik temunya dulu. Iya. Ya kalau kita ketemu dengan orang yang nggak percaya dengan survei, lembaga survei ya berhenti. Iya. Tapi kalau Anda nggak percaya dengan lembaga survei, Anda silakan mengajukan data lembaga yang lain. Boleh juga gitu. Tapi kalau Anda nggak percaya survei sama sekali, berarti memang kita beda dunia. Ya, saya manusia darat, saya makhluk darat, Anda makhluk air. Tapi jangan salah Wesel. Pertanyaan Om Wai tadi itu adalah untuk menanyakan ini menyangkut independensi dari lembaga survei. Iya. Polster. Iya. Ini bayaran apa enggak kan gitu? Enggak, gini, kita kalau bicara survei, kita nggak boleh bicara di luar metodologi. Nah, itu setuju. Iya. Setuju. Kita bicara metodologi aja. Makanya kan saya balik lagi, mana data laporan survei yang lengkap? Karena di situ kita akan bisa ngecek metodologi gitu. Iya, jadi sebetulnya yang terpenting dari survei itu adalah metodologinya benar apa enggak. Lalu kemudian objektivitas pelaksanaan di lapangan. Kalau Anda metodologinya salah, ya mau mau Anda biaya sendiri sekalipun juga ya salah aja gitu loh. Gitu Mas, saya mau meletakkan pada porsinya. Ya. Paham. Kalau CSIS kan sudah jelas kan. Nah kemudian begini. Ya, sudah jelas independen gitu loh. Belum tentu juga Bang. Bisa aja ada yang ngomong begitu kan. Iya. Nah, dari sini bagus nih. Pesannya yang penting adalah metodologinya itu. Iya Bang. Jadi soal independen atau enggak itu kadang-kadang bukan tergantung lembaganya, tergantung yang ngelihatnya. Dulu Kompas independen, ditunggu-tunggu. Begitu survei keluar, enggak independen. Kalau hasilnya kurang memuaskan. Iya. Bukan aku yang ngomong ya. ya. Nah, lanjut ya. Kemudian misalnya alasan memilih gitu. Iya. Jadi kita lihat aja alasan memilih calon presiden apa, alasan memilih calon wakil presiden apa gitu. Kan akan muncul. Nah, saya sudah ceritakan berkali-kali. Misalnya begini, kalau di Jawa Timur alasan memilih calon presiden itu paling tinggi adalah tegas misalnya. Dan misalnya angka yang mengatakan memilih calon presiden tegas itu misalnya besar sekali, katakanlah 40% misalnya ya. Orang Jawa Timur itu mau yang tegas. Lalu kemudian begitu di breakdown ternyata yang dianggap tegas itu mayoritas Pak Prabowo katakanlah 90%. Loh, udah dapat berapa dia dari karakter tegas itu sendiri? Kemudian yang kedua misalnya pintar gitu ya. Yang menjawab pintar itu misalnya katakanlah 20%. Nah, di antara yang milih calon presiden itu karena pintar di Jawa Timur itu sekitar katakanlah 50% itu milih Mas Anies, 25-25-nya kepada Prabowo Ganjar, Mas Anies akan dapat juga di situ cukup besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan tegas kan pintar nggak ada apa-apanya. Pintar tadi cuma 10%, tegas tuh 40% gitu. Nah untuk ilustrasi di tingkat nasional minimal survei yang sudah kami lakukan 2014-2019 paling tinggi alasan memilih itu adalah pintar. Nomor 2 tegas. Nah yang pintar itu paling banyak ke Jokowi, tegas itu ke Prabowo. Oh, waktu itu Pak Jokowi dianggap pintar waktu itu. Merakyat, maaf. Merakyat. Saya nggak dimikir. Ya, Anda nggak makasih sudah diingatkan. Ya, saya ingatkan. Makasih Mas. That's why. Makasih. Kalau Mr. Q itu hasil survei yang dibacakan Mr. Q kalau nggak salah, Gibran dianggap paling intelektual. Nanti sampai ke sana. Sampai sana. Ini baru mau masuk 2024 ya. 2024 itu menarik. Paling tinggi itu sekarang tegas. Nah mayoritas yang memilih presiden itu tegas itu kepada Prabowo. Nomor 2 merakyat. Nah mayoritas kepada Ganjar. Walaupun ada juga yang misalnya ke Prabowo dan kepada Anies gitu. Nah kalau soal wakil presiden, waktu saya survei waktu itu bulan Oktober itu, memang paling tinggi ternyata memilih calon wakil presiden itu alasannya adalah pintar. Nah, saya katakan lagi bahwa survei ini mengenai alasan memilih ini pertanyaan terbuka, jadi bukan konstruksi dari peneliti loh ya. Jadi spontan dari masyarakat, jawaban mereka. Saya interupsi sebentar ya. Tadi soal tegas itu, isu tegas tadi. Pak Anies Baswedan dianggap kurang tegas dibandingkan Pak Prabowo ya. Kalau nasional ya. Kalau nasional. Oke. Tapi kalau di daerah, saya ada tuh pernah survei di daerah, ada satu kabupaten itu waktu saya survei provinsi lalu kemudian saya breakdown ke kabupaten kota. Ada kabupaten-kabupaten yang begitu disebut tegas itu mayoritas kepada Anies ada. Jadi kita punya variasi persepsi di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Nasional ini kan agregasi dari seluruh kabupaten kota dan provinsi itu. Ini enaknya survei kalau dijelaskan dengan tausiah yang gamblang ini kan. Saya kan menceritakan ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan praktek, berdasarkan data gitu.
Makanya bisa cerita panjang lebar. Kalau nggak pernah praktek, nggak pernah ngerjain, nggak akan tahu. Gitu. Nah soal wakil presiden, temuannya menarik. Paling tinggi pintar. Gitu. Begitu di breakdown, mayoritas larinya ke Gibran. Nah di situ saya Gibran pintar. Iya. Oh, iya. Jadi banyak ini Benar. Ini ekspresinya itu ekspresi dikontrol. Ekspresi toh. Iya bang. Jadi ini survei sebelum adanya debat. Dan gara-gara survei itu saya diserang di mana-mana. Misalnya oleh Rocky Gerung, oleh Said Didu, teman abang itu yang di grup. Teman saya juga di grup juga. Teman kita. Teman kita. Gitu, walaupun saya nggak ada di grup itu lagi ya. Iya saya jelasin aja kenapa data itu muncul, karena pertanyaannya datanya begini. Gampang aja kita kalau orang survei dan surveinya kita kerjakan bener, gampang aja jawabnya. Kita tampilkan aja datanya. Data itu sudah berbicara sendiri. Kita ini kan cuma menyampaikan ulang saja. Ini semua datanya itu kita apa adanya. Nah ternyata kan kemarin baru ingat saya, Mas Kodari ternyata survei Mas itu bener. Di acara debat Gibran gilang gemilang. Kemudian ada survei indikator, tambahin dikit. Di survei indikator mengenai calon wakil presiden, semuanya itu yang unggul Gibran. Penampilan secara keseluruhan Gibran, konten Gibran, dan seterusnya Gibran semua gitu. Jadi kesimpulannya ternyata rakyat lebih pintar daripada Rocky Gerung dan Said Didu. Suka nggak suka ya? Gitu, iya. Nah, soal ini terakhir. Soal dampak debat. Ini saya tadi 12% itu di halaman berapa di survei CSIS ada angka 12%? Iya. Boleh saya tahu? Di halaman berapa? Saya 28 ya? Oke, saya lihat halaman 28. Saya kalau komentar pasti dasarnya ada data dulu gitu. Makanya saya tanya dulu datanya yang mana? Halaman 28. Mr. Q ini masalah mata ini loh. Dia handphonenya gini. Mana halaman Mr. 28? Q udah lihat handphone aja udah kayak gini. Yang angka 12 tuh mana? Ini ya? Masih menunggu debat calon presiden wakil presiden. Ini bukan. Ini bukan. Oke. Ini dia nih. Iya betul itu ya. Ya, ini Mr. Q. Ya bisa ini dengan cara seperti ini. Jadi begini, kita sebetulnya untuk menjelaskan satu fenomena itu kita bisa melalui beberapa item pertanyaan ya. Ada macam-macam cara menggali konstruk. Kalau dalam ilmu sosial itu namanya konstruk gitu. Konstruk itu diturunkan menjadi item-item pertanyaan. Bisa begini, tapi bisa juga dengan misalnya cross tab data-data pilihan kemudian dikaitkan dengan menonton debat. Gitu. Nah, kalau kita bicara surveinya indikator, ini yang mereka lakukan. Ini jawabannya buat teman-teman ya yang mau tahu datanya indikator halaman 37. Laporan survei 23 dan 24 Desember. Ada nih tabel-tabelnya dia cross tab nih. Antara pilihan dengan menyaksikan debat capres atau tidak. Kesimpulannya aja saya bacakan ya. Pelan-pelan. Dukungan kepada Anies Muhaimin lebih tinggi di kelompok yang menyaksikan debat capres. Begitu juga dukungan kepada Ganjar Mahfud. Sementara dukungan pada Prabowo Gibran lebih rendah di kelompok yang menyaksikan debat. Hal ini tidak serta-merta kita bisa simpulkan debat punya efek elektoral. Hal ini karena basis pemilih Ganjar dan Anies dan Ganjar cenderung menonton debat ketimbang pendukung Pak Prabowo. Jadi sebetulnya nggak konklusif kalau pakai survei mereka. Nah, sebetulnya saya mendorong teman-teman yang survei untuk menggunakan teknik statistik. Pendukung Pak Prabowo Gibran tuh cenderung nggak nonton debat ya? Iya. Itu kenapa, Sergio? Harus ditanya dengan bulan sebetulnya kan. Tapi begini, kalau saya lihat memang ya basis pendukung Pak Prabowo Gibran yang paling besar ini kan memang petani, nelayan dan seterusnya itu lebih besar dibandingkan dengan kalangan kelas menengah kayaknya ya. Mitra-mitranya Om Wai ini sebagai petani nelayan bukannya ke Ganjar itu? Enggak, sekarang udah Prabowo Gibran. Sekarang Prabowo Gibran itu unggul hampir di semua kelompok dan wilayah. Dalam semua kelompok-kelompok demografi cenderung sudah unggul begitu. Saya mendorong teman-teman yang melakukan survei sebetulnya menerapkan statistik inferensial. Ya. Apa itu? Ya, analisa yang lebih mendalam lah, misalnya korelasi ya atau regresi yang menjelaskan hubungan antara IV dan DV, independent variable dengan dependent variable. Jadi faktor yang menjelaskan pilihan kalau dikaitkan dengan nonton debat atau tidak. Ya. Nah, sebetulnya kan alasan orang memilih itu kan macam-macam variabelnya. Kalau secara teoritik, secara garis besar, sebetulnya kan ada variabel sosiologis,
ada variabel evaluasi psikologis, ada variabel evaluasi rasional. Evaluasi rasional itu kadang-kadang bisa lebih spesifik lagi, evaluasi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi bahkan ada perdebatan, ini sosiotropik mengacu kepada masyarakat keseluruhan atau sosiotropik atau lupa saya istilahnya, ini kuliah 20 tahun yang lalu. Economic voting ya. Yang sifatnya lebih individu gitu. Kemudian apakah cenderung lebih evaluasi ke depan atau evaluasi ke belakang? Itu satu perdebatan sendiri. Tapi kalau inferensial kan susah, Mr. Q. Hasilnya nanti 0,3, 0,4 Tapi gitu kan. itu Ini gimana cara jelasinnya ke media segala macam, ini kan susah. Memang itu. Ini alat ukurnya kenapa pakai persen R bukan tau Kendall bukan G-square kan. Tapi khusus untuk soal ini mungkin memang harus agak masuk ke sana. Jadi begini, korelasi itu hubungan antara dua variabel tapi tidak bisa dijelaskan arahnya kemana gitu. Pokoknya berdua berhubungan aja. Tapi memang jarang fenomena ilmu sosial itu atau perilaku itu bisa dijelaskan dengan satu variabel saja. 0,3% berhubungan. Berarti sisanya yang lain ya dijelaskan variabel yang lain gitu kan. Begitu kan ceritanya itu. Komentar juga itu regresi itu regresi. Kan ngomong dari tadi. Berarti pakai variabel dan report surveinya Mr. Q. Ini di teknik survei akan report pasti. Karena pertanyaannya pasti pakai angka 0 sampai 10. 0 sampai 10. Kalau enggak variabelnya enggak bisa diukur pakai regresi karena variabelnya pasti ordinal atau nominal, bukan rasio atau interval. Ya sebelum dilanjutkan ya, saya bukan berarti menyalahkan itu, enggak. It's okay, saya bisa terima itu gitu loh. Angka 12,5% saya bisa jelaskan. Tapi ada cara-cara lain yang mungkin dianggap lebih kokoh untuk menjelaskan hubungan antara nonton debat dengan elektabilitas gitu. Iya. Enggak ini saya terima. Oke, ada dasarnya, ada angkanya gitu. Nah, saya ingin menjelaskan juga nih ya. Kita ini kan surveinya tatap muka. Dan saya yakin bahwa tatap muka tentu lebih powerful menjelaskan fenomena sosial. Menurut saya sampai hari ini dibandingkan yang bukan tatap muka tentunya. Oh iya. Ya. Sepakat ya. Nah, yang kedua memang waktu itu ada semacam rapat di Persepi yang himbauan. Nah, tahu lah ya. Jadi artinya memang saya nggak mau membandingkan indikator dengan CSIS karena Bang Kodari tadi membandingkan indikator begini, CSIS begini ya. Saya terpaksa juga ngomong bahwa ini kita survei tatap muka. Jangan terpaksa. Harus dengan sukarela ini tanpa tekanan ya kan? Terpaksa juga saya ngomong. Iya, karena sesama bis kota dilarang saling mendahului. Enggak, bukan soal bis kota. Ini tell the truth. Nah, ya kan? Publik berhak untuk tahu. Tapi ada yang bilang you tell the truth but not the whole truth. Tapi gue sebagai orang yang pernah belajar statistik sosial nih, gue mau nanggapi nih pernyataan Mr. Q. Soal debat dulu, soal debat. Soal debat saya ngomong juga. Ya. Kita di sini, Bang Kodari, nggak mengukur apakah debat punya pengaruh atau enggak. Kalau kita baca, nggak satupun kita bilang debat punya pengaruh atau enggak, debat akan menguntungkan pasangan tertentu atau enggak. Yang ingin kita sampaikan adalah debat ini pada satu titik dia akan punya posisi strategis di pemilih. Kenapa dia strategis? Karena misalnya orang masih menunggu debat misalnya sebelum mereka betul-betul yakin dengan pilihannya. Jumlah orang yang harus diyakinkan lewat debat itu cukup besar ternyata. Cukup besar ya, 5% misalnya 5,8% dari sisi waktu orang nunggu debat. Dia mungkin sudah punya pilihan. Misalnya Ari dia udah punya pilihan 1 kah, 2 kah, 3 kah. Gue masih bingung. Tapi dia masih yakin aja gitu. dengan pilihannya. Ya mungkin dia nonton debat dulu gitu ya. Atau misalnya orang yang berubah itu mungkin dia mungkin udah punya pilihan, tapi ketika dia tanya kira-kira Anda berubah atau yakin atau gimana? Atau boleh saya tanya di sini ya? Ini kan ada dua bagian ini ya. Waktu memilih menentukan pilihan sudah mantap dengan pilihan 75%. Di bawahnya ada setelah menonton putaran debat calon presiden wakil presiden 5,8%. Ya belum mantap. Di sebelahnya alasan utama memilih masih mungkin mengubah pilihan. Kemudian di situ belum mantap, di situ angkanya 12,5% masih menunggu debat calon presiden dan wakil presiden. Kenapa ini 5,8 itu 12,5? Karena dua pengukuran yang berbeda. Yang pertama kita tanyakan waktunya, yang kedua alasannya.
Jadi karena dua pengukuran berbeda tentu hasilnya akan berbeda. Ya, yang saya bisa tambahkan ini pengaruh Om Way dalam survei ini ada nih, Ri. Ya, ini sekitar 5%-an Ya. pengaruh Om Way. Dari mana? Ini menunggu arahan tokoh masyarakat seperti RT tapi 3,8 atau menunggu arahan tokoh agama panutan saya. Ini Om Way masuk Ada di 5%. dua variabel nih, lumayan. 5%, Tapi lumayan. kalau ditambah 0,5 menunggu pembagian sembako nih Om Way ini variabel menentukan nih, 0,5. Tapi omongan Mr. Q tadi tuh penting banget sebenarnya ketika masuk ke ranah statistik inferensial ya, karena kita kan nggak pernah lihat data survei yang inferensial gitu kan. Ada sesekali. Sekali banget ya. yang ada. Jadi saya kira memang statistik inferensial itu mungkin pada beberapa isu yang krusial menurut saya perlulah diimplementasikan. Nah, tapi memang karena saya pernah survei ke rumah-rumah, nggak tahu Mr. Q selama jadi lembaga survei pernah jadi surveyor ke rumah-rumah atau enggak? Saya gitu. dari zaman mahasiswa ngasong survei. Sama berarti kita kan. Nah, itu pasti teknisnya susah banget kan itu untuk nanya variabel. Oh enggak, kan ya. begini. Jadi yang mengerjakan analisa itu kan nanti peneliti di kantor pusat gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaannya kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang standar saja. Jadi ini tinggal masalah kita menganalisa atau mengkombinasikan dari 2-3 variabel. Yang ada ini kan biasanya kan statistik deskriptif. Iya, tapi kan Kemudian cross step. kalau inferensial itu kan untuk mencari penjelasan lebih banyak kan variabelnya mesti interval atau rasio kan. Nah, sementara survei kita mostly itu pertanyaannya nominal dan ordinal. Oh iya, tapi itu variabelnya. tinggal didesain saja. Oh, Tinggal bisa. didesain. Bisa, sangat bisa. Ini omongan Karena- statistik ini omongan. Karena begini, semua survei-survei apa yang dijadikan bahan untuk Decision making. jurnal-jurnal itu sebetulnya juga sama saja gitu loh. Oke. Nggak ada Jadi kerjaan. kesimpulannya kalau Mas EF itu tidak kunjung menerima challenge saya, kemungkinan cuma 2 saja. Pertama, dia nggak yakin dengan datanya sendiri. Yang kedua, dia bokeh. Jangan-jangan PDI Perjuangan semakin melihat Mas Ganjar itu bukan sebagai aset yang bisa menaikkan suara, tetapi sebagai liability yang justru akan menurunkan suara. Saya melihat kan PDIP ini kan sepertinya untuk TKN Ganjar Mahfud ini sempat mengalami kayak kebingungan ya orientasinya. Waktu artinya saya nggak begitu percaya, nggak begitu meyakini bahwa PDIP akan meninggalkan Pak Ganjar.